hukum juga berpengaruh pada pembentukan lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. Terkait hal ini, Jimmy Asidik mengatakan bahwa perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan. Yang kedua, keberadaan lembaga negara tentu tidak dapat dipisahkan dari amanat konstitusi yang setelah amandemen di era reformasi juga serius memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mahfud MD mengatakan pada prinsipnya ada dua isi penting konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas hak asasi manusia. Konstitusi memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi sangat penting setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Konstitusi dan instrumen hak asasi manusia dibentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Ada beberapa lembaga perlindungan hak asasi manusia yang di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi, yang dimana Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi atau dikenal dengan constitutional review. Pelaksanaannya di Indonesia dan di berbagai negara. Uji konstitusionalitas disandarkan kepada suatu alat hak legal standing. Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan badan yang ditugaskan untuk melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia. Awalnya Komnas Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga Ombudsman didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, imparsial, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Pemberian Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, meningkatkan mutu pelayanan negara kepada warga negara, membantu memberantas praktek maladministrasi, dan meningkatkan budaya nasional yang berintikan pada nilai keadilan. Landasan Ombudsman pertama kali ialah Kepres nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Yang keempat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK.
keenam, Komisi Pemilihan Umum. Komisi ini merupakan penyelenggara pemilihan umum yang secara tegas diatur pada pasal 22E Undang-Undang 1945. Komisi ini bersifat nasional, tetap, mandiri, dan independen. Komisi Pemilihan Umum ini sangatlah vital karena terkait dengan tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia terkait hak memilih dan dipilih dan menjadi media perlindungan hak-hak masyarakat sehingga terbebas dari kekuasaan yang semena-mena. Ada beberapa lembaga yang diidentifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab hak asasi manusia, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional. Ketiga lembaga tersebut relevan kaitannya dengan penanganan isu-isu hukum bagi hak asasi manusia. 34. Namun demikian, lembaga-lembaga di tingkat nasional beberapa masih memiliki kelemahan dasar, yaitu terkait independensi dan kewenangan kelembagaan. Yang ketiga, pengaturan proses hukum. Pengaturan proses hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada konsepsi negara hukum dan diatur dalam konstitusi serta peraturan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa pengaturan proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, konstitusi Indonesia memberikan pengaturan yang jelas terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia mengatur perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, KUHP telah meletakkan dasar-dasar hukum prosedural bagi praktek perlindungan hak asasi manusia, yang seperti perlindungan terhadap tersangka dengan hak-haknya. Yang keempat, pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami teks dari bahan hukum. Yang kelima, pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia bisa disebut sebagai sumber atau dasar dari ditetapkannya hukum-hukum yang berlaku. Yang terakhir, pengaturan perlindungan hak asasi manusia di dalam negara hukum mutlak diberlakukan khusus di Indonesia. Hubungan antara konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, konstitusi sebagai sumber hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat. Konstitusi adalah sumber utama hak asasi manusia dalam banyak negara yang mendefinisikan hak-hak ini beserta tanggung jawab pemerintah dalam melindunginya. Yang kedua, perlindungan terhadap tindakan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara merupakan hak penting untuk menjaga dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Yang pertama, konstitusi melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menetapkan prosedur hukum. Yang kedua, tindakan pemerintah melalui organ atau penjabatnya terkait dengan akibat hukum. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah terkait dengan berbagai macam kewajiban negara. Yang keempat, keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Yang kelima, memahami tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara. Yang keenam, hukum administrasi negara. Yang kemudian selanjutnya yaitu perlindungan hak minoritas, yang merupakan adalah suatu tindakan untuk menjamin kesetaraan bagi anggota dari berbagai komunitas, baik secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta kebebasan beragama, termasuk dalam hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar atau non-deklaratif.
Perlindungan atas hak minoritas dapat dicapai dengan toleransi dan dialog, terutama dengan memahami sejarah, budaya,